الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang banyak memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dimudahkan Allah melangkahkan kaki kita menuju masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu membimbing kita menuju kehidupan yang lebih baik lagi, yaitu dinul Islam. Semoga kita selalu banyak-banyak bersalawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kita disadari atau tidak sangat membutuhkan sebuah nasihat. Apabila nasihat itu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya bagi kita yang kehidupannya belum baik, dengan nasihat tersebut kita dapat meningkatkan kehidupan kita lebih baik lagi. Ada sebuah nasihat dari sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang khalifah, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang dikutip oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam sebuah kitab Nasihul Ibad. Nasihatnya adalah, inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'mah wa inna min nasugli yakfikat to'ah syugla wa inna minal ibrati yakfikal mauta ibrah. Dari ungkapan, dari nasihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib dapat kita urai menjadi 3 nasihat. Yang pertama, inna min na'imid dunya yakfikal Islam nikmah. Jadikanlah Islam sebagai kenikmatan. Di dalam hidup kita ini menginginkan kenikmatan yang banyak,
Namun dari kenikmatan yang banyak itu, Islamlah sebagai agama yang harus kita jadikan dan kita rasakan sebagai kenikmatan yang paling pokok dan yang paling utama. Memiliki agama yang benar bisa menjadi petunjuk hidup yang benar dan merupakan suatu yang amat berharga baik dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Karena Islam sebagai agama yang telah disempurnakan Allah Subhanahu wa taala bagi kita, dicukupi kenikmatan bagi kita, dan Islam diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama kita. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Sebagian surah Al-Maidah ayat 3. Kalau Islam boleh kita umpamakan seperti makanan yang lezat, maka hanya orang yang sakit yang tidak dapat menikmati kelezatan dari makanan itu, karena di dalam hatinya ada penyakit. Seseorang yang melaksanakan ibadah baik, ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh, tidak merasakan kelezatannya. Begitulah yang dirasakan oleh orang-orang yang munafik. Karena Islam merupakan kenikmatan yang terbesar dalam hidup di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, kita selalu bersemangat dalam mewujudkan ajaran Islam, bahkan kita bagi kelezatan itu kepada orang lain dengan cara mendakwahkannya. Hadirin hafizakumullah, nasihat yang kedua, wa inna minasyughli yakfika ta'ah syughla. Jadikanlah ketaatan sebagai kesibukan bagimu. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya serta pada pemimpin sejauh tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan ajaran Islam merupakan sesuatu yang harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya harus menjadi prioritas utama untuk kaum muslimin. Maka seruan dalam kerangka itu selalu disambut dengan positif. Salah satu keuntungan yang kita peroleh bila kita sibuk dalam ketaatan adalah akan memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna tuti'uhu tahtadu, dan jika kamu taat kepada aku, kata Allah, niscaya kamu mendapat petunjuk. An-Nur ayat 54. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang bijak adalah orang yang biasa menahan nafsunya dan beramal untuk setelah kematian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya merupakan ketaatan yang harus menjadi prioritas. Mengikuti seorang pemimpin umara sejauh sesuai dengan tuntunan Islam kita ikuti. Jika seorang pemimpin kebijakannya sudah tidak sesuai dengan syariat Islam, kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Hadirin hafizakumullah, nasihat yang ketiga, wa inna minal ibrati yakfikal mauta ibrah. Jadikanlah kematian sebagai pelajaran
Lupa akan kematian bisa dipahami bahwa kita lupa akan mati. Namun bisa jadi dia lupa akan bekal amal soleh yang harus dipersiapkan untuk kehidupan setelah kematian. Oleh karena itu, banyak pelajaran yang harus kita ambil untuk menjalani kehidupan yang baik dari kematian seseorang. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bil mauti wa'idhah." Cukuplah kematian sebagai pelajaran atau nasihat. Hadis riwayat Ahmad. Bila kita sudah mengambil pelajaran dari kematian seseorang, maka ada dua hal paling penting yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Yang pertama, kita akan berusaha untuk mati dalam keadaan tunduk patuh dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Yang kedua, kita selalu berupaya memperbanyak amal soleh dalam hidup ini, karena kematian bukanlah akhir dari segalanya. Justru kematian awal dari kehidupan yang baru, yakni kehidupan akhirat yang enak atau tidaknya sangat bergantung pada seberapa banyak amal soleh yang dia lakukan dalam hidup ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadatihi rabbih ahada." Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Manakala dari tiga nasihat di atas kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, niscaya kehidupan kita bisa kita jadikan dengan baik sebagaimana yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Demikian khutbah Jumat pada hari ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqih wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullah bima amar wantahu amma naha wa lamu annallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ansurna fa innaka khairan nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, wahfazna fa innaka khairul hafizin, warzuqna fa innaka khairur razikin, wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin wal kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullah. Aqimis shalah.